Nabi Sulaiman adalah salah satu dari 25 Rasul Allah. Rasul merupakan manusia pilihan Allah yang menerima wahyu, bukan hanya untuk dirinya melainkan juga untuk disampaikan kepada umatnya. Rasul Allah mengajarkan sikap terpuji dalam kehidupan sehari-hari untuk umatnya. Perilaku terpuji Rasul harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Sulaiman adalah salah satu keturunan dan yang menggantikan Nabi Daud sebagai raja. Sejak kecil Nabi Sulaiman sudah menunjukkan kecerdasan dan ketajamannya dalam berpikir serta bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Ketika Nabi Sulaiman cukup usia, Allah mengangkatnya sebagai nabi dan rasul serta menjadi raja di kerajaan Israel. Nabi Sulaiman tidak hanya berkuasa atas manusia, tetapi semua makhluk, baik binatang maupun jin. Tak heran, Nabi Sulaiman juga memahami semua bahasa binatang. Dikenal sebagai raja yang kaya raya, Nabi Sulaiman mempunyai istana yang sangat megah serta indah. Istana itu dibangun dengan gotong royong jin, binatang, dan manusia. Dikisahkan, Nabi Sulaiman yang memahami bahasa binatang pada suatu ketika akan melewati suatu tempat bersama pasukannya. Di tempat tersebut terdapat sarang semut. Para semut yang ketakutan itu pun berlarian menuju sarang untuk menyelamatkan diri. Mendengar suara semut yang ketakutan, Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk berhenti, menunggu semut-semut itu masuk ke dalam sarangnya, dan berpesan agar pasukannya berhati-hati supaya tidak menginjak semut. Kisah lain pada masa Nabi Sulaiman adalah tentang Ratu Bilqis yang memimpin negeri Saba. Ratu Bilqis memiliki kerajaan yang luas dan rakyatnya hidup makmur. Namun mereka disesatkan oleh iblis sehingga tidak menyembah Allah, melainkan menyembah matahari. Kepada burung hut-hut yang mengabarkan tentang Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman mengirimkan surat untuk Ratu Bilqis. Setelah surat dibaca, Ratu Bilqis memanggil seluruh punggawa dan penasihat kerajaan. Konon, Ratu Bilqis tidak ingin terjadi peperangan yang hanya merusak keindahan istana dan merugikan rakyat. Ratu Bilqis memilih untuk mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman. Jika Nabi Sulaiman menerima hadiah tersebut maka Ratu Bilqis akan menganggap bahwa Nabi Sulaiman hanyalah seorang raja yang senang menerima hadiah. Namun Nabi Sulaiman menolak hadiah dari Ratu Bilqis karena ia memiliki harta benda yang jauh lebih bagus dari hadiah tersebut. Nabi Sulaiman pun berpesan pada utusan Ratu Bilqis, agar memeluk agama Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Nabi Sulaiman mengatakan, jika Ratu Bilqis dan rakyatnya mau memeluk agama Allah, maka kerajaan Saba akan selamat. Setelah utusan tersebut kembali ke negeri Saba, Ratu Bilqis memutuskan untuk mendatangi kerajaan Nabi Sulaiman. Mengetahui perjalanan Ratu Bilqis menuju ke negerinya, Nabi Sulaiman bermaksud menunjukkan suatu mukjizat kepada Ratu Bilqis sebagai bukti atas kenabiannya, yaitu dengan mendatangkan singgasana Ratu Bilqis. Ketika Ratu Bilqis telah tiba, Nabi Sulaiman bertanya, apakah singgasana ini serupa dengan singgasana kerajaanmu? Ratu Bilqis menjawab, ya, sepertinya memang milikku. Setelah memeriksanya, Ratu Bilqis membenarkan bahwa singgasana itu adalah miliknya. Ratu Bilqis pun mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui kekuasaan Allah dan kenabian Nabi Sulaiman sejak burung hut-hut membawa surat untuknya. Namun yang menghalangi keimanan Ratu Bilqis adalah karena masih hidup di tengah kaum yang kufur. Namun, setelah kejadian itu Ratu Bilqis memeluk agama Allah.